Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Ica Evela dengan NIM 18423 169. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban pertanyaan ujian akhir semester Komunikasi Bisnis Islam. Pertanyaan pertama, apa yang perlu diperhatikan dengan sangat penting pada saat Anda melakukan komunikasi tentang produk Anda pada sebuah caption yang Anda masukkan pada sosial media usaha Anda? Apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip komunikasi bisnis Islam? Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis caption itu adalah yang pertama, tunjukkan personal branding. Banyak orang atau pengusaha baru yang memiliki bisnis belum mengetahui bahwa penulisan caption di media sosial itu tidak bisa disamakan dengan penulisan laporan penelitian. Karena hal ini akan sangat membosankan dan kaku bagi para audiens atau customer yang membacanya. Juga tidak sesuai dengan fungsi media sosial yang lebih mengedepankan seninya tersendiri, karena pada dasarnya orang-orang itu menggunakan media sosial untuk mencari hiburan dan mempelajari hal-hal baru, juga agar bisa terhubung atau berinteraksi dengan orang lain, termasuk merek yang dimiliki oleh pengusaha itu tersendiri. Jika membuat caption terlalu resmi dan kaku, hal tersebut itu memungkinkan orang lain sebagai audiens atau customer akan susah untuk tertarik dengan produk yang sudah kita posting. Nah, dengan cara membuat caption yang mengedepankan ciri khas branding bisnis atau personal yang dibangun, customer itu akan lebih nyaman dan tertarik saat melihatnya. Yang kedua itu ada sertakan ajakan yang bertindak call to action. Menyertakan kalimat seperti call to action itu akan menjadi cara yang sangat berguna untuk membuat caption di sosial media. Selain akan lebih menarik, hal tersebut itu juga akan mengundang sebuah tindakan. Sebelum kita membuat caption, pastikan pesan atau caption yang kita buat itu mudah dipahami oleh audiens. Kita juga bisa menyertakan link atau pertimbangan untuk membuat postingan iklan yang berbayar yang akan menyertakan tombol ajakan. Misalnya nih, kita dapat meminta audiens untuk mengunjungi website saat ada penawaran diskon produk atau menjawab pertanyaan di salah satu postingan yang telah kita buat. Yang ketiga, membuat kalimat yang mendorong percakapan. Membuat kalimat yang dapat mendorong adanya percakapan antara kita sebagai pemilik usaha dan customer atau para followers di media sosial. Hal ini dapat lebih banyak memicu percakapan kepada customer daripada pertanyaan yang umum saja. Saat kita membuat caption tentang bagaimana kita sangat menyukai cake, cara seperti ini tentu saja tidak dapat memancing interaksi antara kita sebagai pengusaha dan customer. Lain halnya, kalau dalam caption tersebut kita sebagai pemilik usaha bercerita tentang kesukaan kita pada cake. Nah, kita juga bisa mengajukan pertanyaan, cake seperti apa sih yang disukai oleh audiens dan customer kita di media sosial. Otomatis, audiens atau customer yang melihat tampilan caption yang telah kita buat bisa jadi ikut memberikan pendapat mereka. Contohnya nih, cake ini menjadi favorit untuk menemani saya saat saya lagi merasa bad mood. Kalau cake favoritmu apa? Tulis di kolom komentar ya. Yang keempat, mengetahui selera dan target audiens. Sebelum membuat caption, hal yang perlu kita perhatikan adalah mencari tahu lebih dalam mengenai target pemasaran kita. Apa sih yang audiens kita sukai dan bagaimana cara berkomunikasi agar pesan atau caption yang kita buat dapat tersampaikan dengan efektif dan dapat dengan mudah dipahami oleh audiens atau customer. Yang kelima, fokus terhadap manfaat produk. Sebagai pemilik bisnis, pastinya kita akan sangat excited untuk bercerita atau berbagi tentang fitur produk yang telah kita buat. Tapi kebanyakan audiens atau customer tidak akan tertarik dengan caption yang berbentuk narasi saja. Nah, agar lebih menarik perhatian mereka, kita bisa menunjukkan fitur produk yang kita miliki bisa bermanfaat bagi pelanggan kita. Yang keenam adalah membagikan konten yang berkualitas. Konten yang dicari pengguna media sosial atau audiens itu adalah konten yang berkualitas. Selain informatif, konten juga harus lebih kreatif, unik, dan eye-catching, apalagi jika didukung dengan gambar atau video yang bagus. Kita sebagai pengusaha yang ingin memuaskan para audiens atau customer kita,
kita dituntut untuk terus mengasah kemampuan dalam menciptakan berbagai ide, kreatif, dan lainnya demi memenuhi kebutuhan informasi target audiens kita. Yang ketujuh itu adalah hindari meniru karya orang lain. Kita sebagai pembisnis atau pengusaha yang memiliki bisnis itu memiliki momen ketika kita tidak bisa berpikir secara jernih sehingga ide-ide kreatif tidak bisa tersalurkan dengan baik. Padahal kita itu harus menerbitkan konten secara rutin. Nah, dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh ada niatan untuk menjiplak konten atau karya orang lain. Ini tentunya akan menimbulkan banyak masalah. Selain bisa digugat karena telah melanggar hak cipta, kita juga bisa kehilangan para pengikut yang sudah dibangun dari nol karena reputasi kita sudah jelek. Kita sebagai pembisnis saat kehilangan ide-ide atau tidak memiliki ide-ide itu, kita tidak perlu memaksakan diri untuk membuat konten. Sebab bila dipaksakan itu bisa aja konten yang dibuat kurang informatif atau kurang menarik yang membuat pengikut itu atau audiens itu merasa kecewa. Jadi gunakan waktu itu untuk beristirahat agar pikiran menjadi rileks dan fresh sehingga ide-ide yang cemerlang itu muncul dengan sendirinya. Yang terakhir adalah menggunakan hashtag pada caption atau deskripsi produk. Buat produk Anda mudah ditemukan bagi customer yang membutuhkan dengan menggunakan hashtag. Tambahkan hashtag yang relevan dengan jenis produk serta jenis bisnis Anda. Hal tersebut itu akan memudahkan audiens dapat mudah menemukan apa yang sedang mereka butuhkan. Menurut saya, hal-hal yang telah disampaikan di dalam caption sebuah produk yang saya posting sesuai dengan prinsip komunikasi bisnis Islam. Karena tidak ada hal-hal yang saya sampaikan yang merugikan pihak audiens atau customer. Tidak ada juga hal yang menyulitkan mereka dan juga tidak terdapat kata-kata kasar yang menyinggung berbagai pihak. Pertanyaan kedua adalah dari seluruh simulasi dan praktik yang Anda sudah lakukan pada topik, presentasi, negosiasi, wawancara, dan memahami komunikasi verbal dan nonverbal, tuliskan dan jelaskan temuan Anda tentang seluruh aktivitas komunikasi bisnis di sekitar Anda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah aktivitas komunikasi bisnis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama itu adalah dalam melakukan presentasi. Hal yang saya temui mengenai presentasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam itu adalah ada seorang pembisnis atau owner pada sebuah brand. Ia membuka webinar untuk orang-orang yang ingin belajar atau baru akan membuka bisnis. Di sini ia menjelaskan tentang produk yang ia jual, tetapi ia sangat melebih-lebihkan produk tersebut dan tidak menjelaskan sama sekali tentang kekurangan apa yang terdapat pada produk tersebut. Menurut saya, hal ini bisa merugikan audiens dalam webinar tersebut. Karena saat kita menjelaskan tentang produk yang berlebih-lebihan, itu akan menimbulkan ekspektasi yang tinggi bagi para customer. Sehingga pada saat mereka membeli atau melihat langsung produk tersebut, hal itu akan sangat membuat customer kecewa. Yang kedua adalah dalam melakukan negosiasi. Hal yang saya temui tentang negosiasi yang tidak sesuai dengan nilai Islam adalah ada konsumen yang pergi ke sebuah pasar minggu dan ia ingin membeli buah. Saat itu ia ingin membeli buah apel dengan harga 30.000 per kilo. Namun pada saat terjadi aktivitas negosiasi tersebut, konsumen itu terlalu rendah mengambil harga yang ingin ia tawar. Hal tersebut akan sangat merugikan bagi produsen karena ia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Kita sebagai konsumen seharusnya lebih hati-hati saat melakukan aktivitas negosiasi, apalagi jika aktivitas tersebut itu merugikan berbagai pihak. Tentunya hal ini sangat melanggar nilai-nilai Islam. Yang ketiga itu ada dalam melakukan komunikasi verbal. Hal yang saya temui yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam itu adalah saya mendapati iklan di TV tentang produk pembersih noda membandel. Tetapi dalam aktivitasnya tersebut ada seorang ibu yang dengan sengaja menyiram kotoran atau noda makanan dan minuman ke baju yang dihampirinya. Hal ini sangat melanggar etika yang berkomunikasi secara verbal karena merugikan pihak lain dan tidak menunjukkan sesuatu dengan cara yang sopan. Nah, yang terakhir adalah dalam melakukan komunikasi nonverbal. Hal yang saya temui mengenai komunikasi nonverbal yang melanggar nilai-nilai Islam adalah ada seorang teman saya yang tidak suka kepada TikTokers dan ia sering melakukan hate comment di akun TikTokers tersebut.
Sejauh ini saya juga belum mengetahui apa penyebab pastinya ia tidak menyukai kepada orang tersebut. Tetapi, menurut saya jika kita mengirimkan pesan atau menuliskan hate comment yang membuat orang lain sakit hati dan down atas hal tersebut atau perlakuan tersebut, itu sangat merugikan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan melalui presentasi dari jawaban yang telah saya dapat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.